A hormone is a chemical substance. Ya, ini ada istilah yang kurang di sini ya. Senyawa kimia. A hormone is a chemical substance released by a cell or a gland in one part of the body that sends out messages that affect cells in other parts of the organism. Prinsipnya itu senyawa kimia diproduksi oleh suatu sel atau suatu jaringan glandula di suatu bagian dari tubuh kita itu, kemudian dia akan mengirimkan message, suatu berita yang nantinya mempengaruhi sel-sel yang di tempat yang lain ya. Nah, jadi kalimat kedua, they serve to coordinate the metabolic activities of several tissues or organs. Nah, ini yang kita sebut target organs ya, target tisu, target organs di mana hormon itu nantinya bekerja. Every process in a complex organism is regulated by one or more hormones. Yeah, for example, maintenance of blood pressure, blood volume, electrolyte balance, embryogenesis, sexual differentiation, etc. Hormones can be classified. Slide-nya kelihatan ya? Halo? Terlihat dong. Lihat, dokter. Slide-nya bisa kelihatan? Lihat, dokter. Bisa ya, oke. Hormones can be classified by the way they get from their point of release, ya, their point of release to their target tissue or target organs. Number one, endocrine hormones. These hormones are released into the blood, ya, the keyword release into the blood, carried to target cells throughout the body. For example, insulin, glucagon, ya, endocrine hormones, ya, from pancreas release into the blood, ya, they go to target cells throughout the body. Number two, paracrine hormones. Paracrine hormones are released into the extracellular space and diffuse to neighboring target cells. Ya, saya bantu menerjemahkan. Soalnya nih bahasa Indonesianya kalau sel tetangga. Kalau bahasa Indonesia tetangga kan berarti kalau kita punya rumah, ya, orang yang bertempat tinggal bersebelahan dengan rumah kita atau di depannya rumah kita, ya satu RT lah ya, kita kan istilahnya tetangga. Lah, dalam bahasa Inggris mereka pakai istilahnya neighboring target cells, artinya sel-sel yang ada di sekitar, ya, di sekitar yang memproduksi tadi. Jadi kalau paracrine hormon itu diproduksi, kemudian hormon itu masuknya tidak sampai ke aliran darah. Tidak sampai ke aliran darah, tapi hanya menuju ke cairan ekstraseluler. Nanti dia masuk ke sel-sel atau jaringan yang berdekatan. Ya, jadi disebut istilahnya neighboring target cells. Ya, for example, eukasinoid hormones ya. Number 3, autocrine hormones affect the same cell that releases them, ya, binding to receptors on the cell surface. Kalau masih ingat kuliahnya Prof. Susilo Wibowo, modul 1-2 ya, imunologi, ada yang namanya limfosit T. Limfosit T itu memproduksi yang kita kenal dengan interleukin 2.
Lah, interleukin 2 itu pengaruhnya kepada mana? Ya, pengaruhnya hanya kepada sel T saja. Jadi interleukin 2 yang produksi adalah sel T, pengaruhnya juga ke sel T. Ya. Tapi tidak harus ke sel T yang itu, tapi bisa saja sel-sel T yang berdekatan. Ya, jadi pengaruhnya ke sel T itu juga atau sel-sel T yang berdekatan. Tapi kalau ada makrofag, ada neutrofil, ada sel-sel lain yang berdekatan, tidak dipengaruhi. Yang dipengaruhi ya tipe sel yang sama, ya, bukan harus sel yang sama. Tipe sel yang sama, ya. Ini hanya pengulangan, gambarannya ya seperti inilah ya. Jadi ada yang masuk ke dalam aliran darah, ya. Kemudian ada yang ke sel tetangga, kemudian ada yang ke stem cell, ya. Sel yang tipenya bersama atau ke sel itu juga bisa. Ini yang kita sebut tadi autocrine. Sedangkan yang di bawah saya tidak menjelaskan sebab ini nanti bagian fisiologi yang akan menjelaskannya. Nah, kemudian klasifikasi dengan istilahnya yang tadi cara hormon itu menuju kesabaran, yang ini struktur kimianya. Ya, jadi hormon itu bisa juga dikelompokkan, ya, istilah ilmu kimia, istilah biokimia, kalau diklasifikasikan, terjemahannya dikelompokkan. Jadi artinya apa? Kalau kita masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak menunjukkan kualitas, tidak menunjukkan grade, ya. Jadi kalau disebut klasifikasinya masuk ke kelompoknya protein, ya bukan berarti yang protein akan lebih baik daripada yang lipid dan sebagainya. Enggak, walaupun nanti kalau ada istilahnya masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, ke kelas 4, istilah biokimia diklasifikasikan artinya dikelompokkan dan tidak menurut kualitas, ya. Tidak ada artinya kelas 1 lebih tinggi daripada kelas 2 atau kelas 3 lebih tinggi dari kelas 1, tidak seperti itu. Nah, jadi dari struktur kimianya, classified by their chemical structures. Ya, ini saya nggak perlu membaca, tulisannya juga sangat kecil, tidak saya besarkan lagi. Ya, jadi ada yang kelompoknya kita sebut peptida. Peptide, ya. Kita sudah tahu peptide itu artinya asam amino yang berikatan satu dengan yang lain, bisa dengan ikatan peptida, nanti ada ikatan hidrogen, ya. Jadi saling berikatan asam amino dengan asam amino yang lain, mereka membentuk suatu molekul yang kita kenal dengan istilahnya peptida. Ya, bahasa Inggrisnya peptide, ya. Peptide hormones may have 3 to 200 or more amino acid residues. For example, ya, the peptide hormone, they include pancreatic hormones, insulin, glucagon, somatostatin, parathyroid hormone, calcitonin, all the hormones of the hypothalamus and pituitary. Ya, jadi kalau belajar anatomi ada hipotalamus, ya, di bagian kepala ada suatu bagian dari otak yang kita kenal dengan hipotalamus. Demikian ada lagi satu bagian yang berbeda namanya hipofise, ya. Pituitary itu terjemahnya hipofise. Nanti ada hipofise anterior, ada hipofise posterior. Ya. All peptide hormones act by binding to receptor in the plasma membrane. Artinya apa? Dia cukup berikatan dengan reseptor pada membran sel. Saya ulangi lagi, waktu kuliah plasma membran, saya sudah mengatakan
jangan menerjemahkan plasma membran dengan membran plasma. Ya, lebih baik Anda pakai istilahnya membran sel, selaput membran, nggak ada masalah. Tapi jangan diterjemahkan dengan membran plasma, sebab nanti suatu ketika Anda akan bingung sendiri ketika ada ujian karya tulis atau apa, kalau ada yang Anda ketik dengan membran plasma, ya ketika dosennya tanya membran plasma itu apa, ya mungkin Anda sudah lupa. Tapi kalau Anda terjemahkan dengan selaput membran atau membran sel, itu mudah Anda langsung mengerti. Karena memang bahasa Inggrisnya juga ini bisa menjadi sel membran. Ya, tidak harus plasma membran. Ini pakai istilah sel membran nggak ada masalah ya. Ya, all peptide hormones. Ya, kalau Anda ingat kembali kuliah dari membran sel, yang namanya peptida protein itu tidak bisa melewati lipid bilayer. Masih ingat struktur kimia dari plasma membran itu ada lipid bilayer, di situ protein tidak bisa lewat. Maka protein itu bisanya hanya berikatan ya. Komunikasi antar sel juga di modul 1-2 saya rasa juga ada kuliahnya. Jadi hormon peptida ya, all peptide hormones act by binding to receptors in the plasma membran. Dan otomatis nanti dia membutuhkan yang kita kenal dengan second messengers. Ya, nanti ada second messengers. Jadi kalau yang disebut second berarti ada yang first ya. Ya, first messenger itu hormon. Second messengernya ya itu nanti yang adanya siklik AMP, nanti ada tirosin kinase, nanti kita lihat ada yang kita sebut namanya second messenger. Nah, ini hanya ya apa yang ada dalam literatur, tetapi Anda nggak perlu ya menghafal seperti ini, tidak perlu. Ya, sering sekali saya mengatakan salah satu keuntungan Anda mengikuti kuliah dari saya, Anda tahu mana yang memang tidak perlu dihafal. Jadi kalaupun Anda dapat slide seperti ini, ya slide ini tidak ada yang diingat atau dihafal waktu ujian. Ya, cuman ini hanya termasuk hormon peptida ya. Kemudian nggak penting lah ya jumlah asam aminonya berapa. Mau asam aminonya 3, 41, mau ada yang 190 berapa, nggak perlu dihafal ya. Ya, jadi ini semua tidak perlu dihafal. Nah, kita lanjutkan pada slide selanjutnya ya. Jadi maksudnya itu Anda sudah pernah tahu, tetapi boleh tidak perlu dihafal. Nah, sekarang ada kelompok hormon yang berbeda. Dia tidak bisa masuk ke peptida, tapi kita sebut istilahnya katekolamin. Ya, secara sederhana, ini mengandung gugus amin. Ya, nanti kita bisa lihat gambar gugus aminnya itu kira-kira seperti ini ya. Nah, ini juga kembali saya katakan, ya, kalau kuliahnya saya, Anda tidak perlu menggambar ya, bangun pagi menggambar sampai hafal, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Anda menghafal gambar-gambar yang seperti ini ya. Jadi ada hormon yang kita sebut katekolamin. Ya. Sifatnya seperti protein ya, hidrofilik ya. Jadi kalau yang nanti ada hormon lain yang steroid, lipofilik. Jadi ini termasuk hormon yang tidak bisa melewati lipid bilayer. Nah, dia adalah water soluble compounds, for example, epinefrin, adrenalin. Jadi kalau Anda sudah sering mendengar istilah adrenalin, semestinya itu sama kalau Anda pakai istilahnya epinefrin. Cuman kan orang awam
lebih sering menyebut namanya adrenalin. Nggak salah, kita sebut adrenalin juga boleh. Tapi Anda harus tahu nama lainnya ini adalah epinefrin. Ya, epinefrin or adrenalin and norepinephrine or noradrenaline. They are catecholamines. Ya, ya. Jadi struktur kimianya memang seperti itu, tapi nggak perlu dihafal. Pokoknya ini kelompoknya adalah catecholamines. Sebagian besar daripada hormon yang di sini sintesanya adalah dari asam amino yang kita kenal namanya tirosin. Nah, kalau ini ya saya menganjurkan diingat saja, kan gampang untuk diingat. Pokoknya epinefrin, adrenalin, noradrenalin itu senyawa yang dibutuhkan untuk terbentuknya ini adalah asam amino yang namanya tirosin. Ya, asam amino yang lain kan masih banyak. Ada triptofan, ada alanin, ada fenilalanin, ada sistein, dan sebagainya. Tetapi khusus untuk adrenalin dan noradrenalin, Anda cukup mengingat tirosin gitu aja ya. Ya, karena itu juga maka dia hanya pada surface reseptor dan sifatnya juga nanti adalah terbentuknya second messengers. Nah, ini ya struktur kimia katecholamin. Anda lihat di sini ada suatu senyawa namanya tirosin ya. Tirosin nanti terbentuk adrenalin, noradrenalin. Tapi nggak perlu Anda menghafal urutan-urutan seperti ini sampai terbentuknya itu hormon apa, nggak perlu dihafal. Cuman ingat aja ada tirosin di situ ya. Ya, jadi hormonnya namanya dopamin, epinefrin, norepinefrin. Nah, 1, 2, 3 hormon ini. Lah, ketika pembentukannya membutuhkan tirosin, ya. Ya, ini istilah biokimia ya. Parent ini bukan sungguhan orang tua ya. Maksudnya sebelum terbentuk hormon ini, maka dibutuhkan asam amino yang namanya tirosin. Kemudian yang ini juga lebih mudah untuk diingat. Histamin maka butuhnya adalah sama-sama pakai his ya. Histamin yang dibutuhkan adalah histidin. Histidin ya. Kemudian kalau ada hormon yang lain, serotonin, ini yang dibutuhkan adalah triptofan ya. TRP ini adalah triptofan. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kemudian ada kelompok lagi yang kita sebut eicosanoid. Ya, nggak usah diingat apa itu eicosanoid, struktur kimianya apa, nggak perlu diingat. Ya, tapi ada kelompok yang kita sebut eicosanoid, yaitu prostaglandin, ya. Ada prostaglandin, ada tromboksan, ada leukotriens. Ya, jadi eicosanoid itu adalah asam lemak tidak jenuh yang kita kenal dengan arachidonat. Ya, asam lemak polyunsaturated fatty acid, ya, arachidonat. Nah, ternyata khusus hormon ini ya, mereka adalah parakrin. Parakrin, saya ulangi, parakrin itu berarti secreted into interstitial fluid, not primary into the blood, and acting on. Nah, ini sudah dia pakai istilah yang berbeda. Dan yang dia pakai adalah neighboring cells. Ya, tidak harus pakai neighboring, kita bisa pakai sel-sel di sekitarnya. Maka istilahnya dia ganti dengan nearby cells. Nah, kalau ini terus terang juga saya tidak menganjurkan Anda menghafal, cuman Anda tahu aja. Ya, jadi ada
asam arachidonat tadi ya, polyunsaturated fatty acid, nanti bisa terbentuk prostaglandin, bisa terbentuk leukotrien, gitu aja lah, jadi nggak perlu dihafal. Jadi memang untuk terbentuknya hormon-hormon di sini, kita membutuhkan lemak yang kita kenal asam lemak polyunsaturated ya. Jadi tidak selalu lemak ini termasuk kelompok lemak yang merusak atau kelompok lemak jahat, tidak begitu. Tapi ini adalah lemak yang ada kalanya memang dibutuhkan ya untuk pembentukan hormon. Kemudian kelompok yang berbeda lagi, ya. Tadi sudah ada peptida, ada eicosanoid, kemudian kita masuk ke kelompok yang berbeda, steroid hormon. Nah, steroid hormon ini yang terutama ada 4, ya. 4 kinds of steroid hormones differ in structure and action. Ya, kita nggak perlu lihat strukturnya apa, tapi ya memang ada yang namanya androgen. Jumlah atom C ini nggak perlu dihafal ya. Jumlah atom C-nya mau 19, mau 18, mau 21, ini tidak perlu dihafal. Tetapi memang kalau kita ambil slide-slide yang ada di internet, ya karena yang memberi kuliah itu mungkin bukan dokter, ya maka dia memasukkan jumlah atom C itu sekian, itu nggak ada gunanya, ya. Jadi yang penting Anda tahu steroid hormon, for example, androgens, estrogen, progestin, corticosteroid. These are steroid hormone dan synthesized from. Nah, jadi memang tubuh kita butuh kolesterol ya. All steroid hormones are synthesized from kolesterol ya, from kolesterol. Cara kerja nanti ini agak berbeda karena kita tahu steroid itu bisa masuk lewat sel membran, masuk dia sampai ke sitoplasma, nanti dia masuk sampai ke inti sel, sampai ke nukleus. Maka di sini kalimatnya steroid hormones act, ya, dia berperan through nuclear receptor. Jadi dia pengaruhnya sampai ke reseptor yang ada di nukleus. Ya. Ya, kembali struktur kimia saya tidak menganjurkan Anda mengingatnya. Nah, sekarang kok tiba-tiba muncul vitamin. Secara biokimia, bagi mereka yang belajar biokimia, mereka tahu vitamin D yang nama lainnya kalsitriol ini sepertinya lebih cocok dikelompokkan sebagai hormon, ya. Lebih cocok sebagai hormon. Nanti Anda bisa membandingkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, B kompleks, itu tidak cocok sebagai hormon. Tetapi kalau vitamin D yang kita kenal dengan kalsitriol ini lebih cocok untuk perannya sebagai hormon. Nah, Anda perhatikan di sini ada sinar matahari yang berperan di sini ya. Jadi untuk terbentuknya vitamin D ada pengaruh dari UV. Ini sinar matahari ini. Kemudian ada hormon yang lain yang kita kenal istilahnya retinoid, ya, retinoid hormon. Ya, ini yang dibutuhkan, ya Anda sudah tahu ada yang namanya beta karoten, nanti terbentuk vitamin A, retinol, yang nanti akan terbentuk hormon yang kita kenal dengan retinoid hormon, ya. Kemudian yang cukup sering kita kenal, ya, hormon yang kita kenal dengan tiroid. Ini sengaja dibahas karena termasuk penting untuk ya ilmu kedokteran. Hormon tiroid
masih banyak kasus di mana terbentuknya menurun atau terbentuknya meningkat. Ini kedua-duanya menimbulkan penyakit yang masih banyak kasusnya. Ya, kalau contoh yang lain tadi diabetes, ada insulin, glukagon, ini juga termasuk penyakit yang cukup sering ditemukan kelainan pada produksi hormon tiroid. Ya. Sekarang kita bicarakan sedikit yang kita sebut tadi reseptor, ya. Jadi reseptor itu sudah pernah disampaikan waktu kuliah 1-2 ya, modul 1-2 ya. Reseptor itu berarti itu di surface, ya, di permukaan, ya, di membran, ya. Jadi sesuatu yang membran dan ini molekulnya menghadap ke ekstraseluler. Ya, kalau masih ingat kuliah membran sel ya, ada molekul yang menghadap ke ekstraseluler dan ada molekul yang menghadap ke sitoplasma. Nah, kalau reseptor ini menghadap ke ekstraseluler, maka nanti reseptor ini berikatan dengan hormon yang kita tadi sebut, contohnya hormon protein atau peptida tadi ya. Jadi dia akan berikatan ya. Reseptor yang ada pada membran, dia akan berikatan dengan peptide hormones. Dan tentu saja hormon-hormon yang dikenal di sini ya, protein yang cukup besar, large protein, TSH, PTH, ya parathyroid hormone, thyroid stimulating hormone, kemudian peptida, walaupun itu proteinnya kecil, small peptide, ini semua molekul protein dan katekolamin, ini adalah molekul-molekul yang tidak bisa melewati lipid bilayer. Berarti dia hanya nempelnya pada membran reseptor. Nah, akan berbeda nanti dengan hormon yang di bawah ini. Ya. Kalau hormonnya itu lipid soluble, ya, kalau hormonnya lipid soluble, berarti dia akan masuk ke dalam sitoplasma, ya. Istilahnya difus. Ya, mengapa dikatakan difusi? Ya, difusi karena memang dia melewati lipid bilayer pada membran sel, maka istilahnya difusi. Nah, diffuse ataupun bisa dengan cara lain nanti ada transport aktif ya, ditransportkan menuju ke dalam sel ya, melewati membran sel. Across berarti dia memang melewati membran sel, masuk ke dalam sel. Nah, ini contohnya hormon tiroid berbeda dengan ini ya, TSH ya. Kalau Anda sudah membaca, ini hormon dari hipofise anterior. TSH dari hipofise anterior. Sedangkan tiroid, ini hormon dari kelenjar yang di dekat leher sini, di daerah sekitar leher ini, yang kita sebut glandula tiroid, nanti tiroksin nama hormonnya ya. Nah, demikian juga steroid dan vitamin D, ini sampai ke nukleus nanti, reseptor pada nukleus. Nah, ini hanya gambaran saja, pengulangan ya. Jadi bisa saja di sini ada gambarannya reseptor yang menghadap ke ekstraseluler ya. Nah, cara kerja hormon itu mirip dengan enzim. Artinya apa? Spesifik. Digambarkan seperti ini. Kalau ada anak kunci, di sini ada kunci. Kalau kuncinya di sini berbeda, ya. Kalau kuncinya berbeda, dia akan gagal, tidak bisa bekerja pada sel yang ini. Jadi efek dari suatu hormon terhadap jaringan sifatnya adalah spesifik, ya. Nah, sekarang tadi kita sudah mengatakan kalau hormonnya tiroid, berarti dia masuk ke dalam sel, ya, bisa sampai reseptor yang ada di nukleus. Ya, saya tidak usah menjelaskan sampai ini karena Anda
tidak perlu dengan hal yang demikian. Yang penting dia itu pengaruhnya sampai reseptor yang ada di nukleus, nanti terjadi RNA transkripsi. Ya, ini kuliah genetika dari Prof. Sultana ya. Jadi ada hormon yang berpengaruh sampai nukleus DNA diaktifkan nanti sampai terjadi RNA transcription. Nah, sekarang bagaimana dengan hormon yang kita kenal dengan steroid? Sudah saya sampaikan tadi, yang warnanya molekulnya hitam ini hormon yang bisa masuk, ya. Jadi hormon yang masuk sampai ke dalam sel. Mengapa dia masuk sampai ke dalam sel? Memang hormon steroid ini lipid soluble, hidrofobik, tapi lipid, ya, terhadap lipid dia lipofilik, istilahnya lipofilik ya. Jadi dia bisa melewati yang kita sebut lipid bilayer, maka dia masuk. Dia masuk sampai ke dalam sel. Setelah masuk sampai ke dalam sel, dia bisa masuk sampai menuju ke inti sel. Ini cara kerja dari steroid hormon ya. Nah, kalau kita tadi mengatakan ada second messenger, ini adalah untuk hormon-hormon yang tidak masuk sampai ke dalam sel. Jadi ketika hormon itu menempel pada membran dari sel, maka di dalam sel terjadi peristiwa-peristiwa di mana akan terbentuk second messenger. Ya, second messenger itu contoh yang paling sering adalah ini, siklik AMP. Ini akan terbentuk karena terjadi pengaktifan terhadap suatu enzim yang kita sebut namanya adenilat siklase. Ya, karena ini ada protein yang terlibat, maka pathway-nya kita sebut istilahnya seperti ini. Tapi yang penting dari slide ini, Anda hanya perlu mengingat ada nama enzim adenilat siklase dan terbentuk siklik AMP. Ya, kalsium yang di sini juga boleh disebut sebagai second messenger ya. Nah, jadi ini second messenger. Nah, Anda perhatikan ini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Cuman prinsipnya terjadi proses bentuknya siklik AMP ya. Jadi ada suatu enzim yang memang sudah ada di dalam sel. Cuman enzim adenilat siklase ini baru teraktifkan kalau ada hormon yang berikatan pada membran sel. Jadi hormon berikatan pada membran sel, ya contohnya insulin atau glukagon berikatan pada membran sel, nanti akan mempengaruhi enzim adenilat siklase sehingga terbentuknya adalah siklik AMP ya. Nah, ini hanya contoh ada hormon yang bisa meningkatkan siklik AMP. Ini contoh hormon yang meningkatkan siklik AMP. Sedangkan yang sebelah kiri saya ini hormon yang menghambat ya, decrease siklik AMP. Kemudian yang berikatan dengan terbentuknya second messenger yang berbeda. Kalau tadi kan siklik AMP, ini second messengernya terutama kalsium ya, siklik bukan siklik AMP. Jadi kalau di sini yang dipengaruhi terutama adalah siklik AMP. Kemudian ada jalur yang kedua dari second messenger yang dipengaruhi adalah kalsium. Maka disebut kalsium pathway. Ini termasuk second messenger nih, second messenger. Nah, jadi terbentuk yang kita sebut ini ada kalsium di sini, terbentuk nanti ada protein IP3 ya. Jadi ini terbentuk senyawa yang kita sebut second messengers ya, tapi nggak perlu diingat. Anda perlu tahu aja ada hormon
Kalau dia hanya nempel pada membran sel, nanti di dalam sel itu terbentuk second messengers. Jadi hormon itu tidak harus masuk ke dalam sel, tidak. Tapi dia akan memicu terbentuknya second messengers. Ya, ini contoh-contoh hormonnya aja. Nah, ini kita ada hal yang bisa Anda lihat contohnya tirotropin releasing hormone. Ini hormon dari hipotalamus ya. Kalau dari hipofise TSH. Nah, nanti Anda bisa mengingat, membuka lagi ada TSH, ada TRH. Ya. Kalau dari hipotalamus namanya TR, tirotropin releasing hormone dari hipotalamus ya. Nah, ternyata pengaruhnya adalah ke hipofise ya, sehingga terbentuk TSH dan tirotropin. Ya, perannya nanti ya ke pelepasan hormon yang kita kenal dengan prolaktin. Ya, jadi cara kerjanya itu ya nggak perlu terlalu dihafal, tapi yang penting memang dia hanya berikatan pada reseptor pada membran gitu aja. Contoh yang lain ini hormon yang cara kerjanya melalui terbentuknya siklik AMP. Jadi ini hanya contoh aja. Siklik AMP ini hormonnya bekerja melalui terbentuknya siklik AMP. Kemudian ini hormon yang cara kerjanya malah kebalikan, dia menghambat ya, inhibition of adenyl cyclase. Nah, ini juga contohnya yang menghambat ya. Berarti kalau dia menghambat berarti terbentuknya siklik AMP itu dihambat. Kita bicara sedikit tentang insulin ya. Mengapa kalau kadar insulin dalam darah kalau sudah meningkat, maka bisa glukosa dalam darah makin menurun. Ya, karena memang terjadi uptake pengambilan glukosa dari dalam darah menuju ke jaringan. Jadi insulin itu ya, kalau kita mau lihat dari gambar ini ya, gambar ini yang ini ada reseptor untuk insulin ya, reseptor untuk insulin. Nah, reseptor ini berikatan dengan insulin. Jadi insulin itu tidak usah masuk ke dalam sel. Cukup insulin itu berikatan dengan reseptornya aja. Maka nanti ada proses di mana pengambilan glukosa menjadi lebih cepat ke dalam sel. Ya, jadi semakin tinggi kadar insulin, maka kadar glukosa yang masuk ke dalam sel semakin banyak, maka istilahnya orang itu hipoglikemia. Kadar glukosa darahnya masuk ke dalam sel, berarti di dalam aliran plasma berkurang ya. Kemudian berbicara tentang reseptor, ini ada penemuan ya. Ada obat yang ditemukan ini berguna untuk penderita yang namanya kanker paru ya, kanker paru. Sebab pada kanker paru ini terjadi peningkatan sel-sel epidermal. Ya, jadi di histologi Anda kenal ada sel yang sifatnya kuboid, ada yang sifatnya epidermal. Nah, pada kanker paru yang ini terjadi peningkatan epidermal growth ya. Nah, kalau ini meningkat terus, berarti kanker parunya akan bertambah berat kondisinya. Maka kita membutuhkan obat yang bisa menghambat. Ya, jadi ini adalah contoh obat yang bisa menghambat sehingga nantinya sel kanker parunya terhambat
pertumbuhan epidermalnya. Nah, kemudian ada obat yang berbeda. Obat yang berbeda ini imatinib mesilat ya. Obat yang berbeda ini juga inhibitor. Nah, ini inhibitor yang juga berperan untuk ya kanker yang namanya leukemia. Ya, jadi kalau pada penderita kanker leukemia dengan diberikan obat yang ini, imatinib mesilat ini, itu menghambat pertumbuhan dari sel-sel yang kita kenal dengan leukemia. Jadi obat yang sudah dikenal menghambat reseptor nanti bisa menghambat pertumbuhan sel. Terutama yang diharapkan ya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal, contohnya sel kanker ya, kanker paru. Kemudian yang kedua ini adalah kanker pada leukosit yang kita sebut leukemia. Ya, oke. Sekarang kita ke topik kedua ya. Ini saya tutup dulu. Saya masuk ke topik yang kedua ya. Topik yang kedua ini berbicara tentang biokimia hormon and growth factors. Ya, sesuai dengan topik yang ditugaskan kepada saya. Hari ini kita ada dua topik, yang tadi hormones and receptors, di sini hormones and growth factors. Jumlah slide-nya lebih sedikit ya, kalau nanti Anda perhatikan, kalau kelihatan nih jumlah slide-nya cuma 23, beda dengan yang tadi, ada sekitar 40 nih lebih sedikit, jadi waktunya juga lebih singkat. Sebab ya ini ada beberapa yang sifatnya memang pengulangan, mengulangi apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi ada hormon yang kita sebut dengan sifatnya lipid soluble. Ya, jadi lipid soluble ini adalah hormon yang bisa ditransport masuk dalam sel ya. Kemudian kalau water soluble berarti hormon yang water soluble ini tidak akan masuk ke dalam sel, cukup berikatan dengan membran daripada sel itu aja. Lah, berarti cara kerjanya tadi sudah saya jelaskan. Activate second messenger system. Jadi kalau dia hanya nempel, nanti yang diaktifasi adalah second messengers. Ya, dan semakin tinggi kadar hormon, tentu efeknya semakin besar. Semakin tinggi kadar hormon itu berarti yang memproduksi glandulanya itu aktivitasnya meningkat. Ya, nah ini menjelaskan pengulangan aja, cuman pakai gambar yang berbeda aja sih. Jadi hormon nempelnya pada apa? Reseptor pada membran. Setelah nempel nanti terbentuk second messengers ya. Nah, ini pengulangan aja. Nah, ini juga pengulangan. Anda perhatikan yang namanya lipid soluble hormon, steroid itu masuk sampai ke dalam sel ya. Nah, setelah masuk sampai ke dalam sel, dia sampai menuju ke nukleus. Ya, kalau dia sudah sampai ke nukleus, nanti yang dia pengaruhi adalah DNA, sehingga nanti akan terbentuk messenger RNA. Ya, pengaruhnya sampai ke ribosom, nanti akan terbentuk molekul-molekul yang baru ya. Nah, semestinya ini juga pengulangan.
Steroid hormones enter through the cell membrane and bind to receptors inside of target cell. These hormones may directly stimulate transcription of genes to make certain proteins. Yeah. Because steroids work by triggering gene activity, the response is slower. Ya, kenapa? Karena pengaruhnya sampai ke dalam sel, sampai ke inti sel, maka responnya akan lebih lambat. Berbeda dengan yang protein peptida tadi, dia cukup nempel di membran sel, nanti sudah terjadi second messenger, terjadi aktivitas di dalam sel, sehingga lebih cepat yang protein daripada steroid hormon. Kalau menghitung yang mana lebih cepat, yang mana lebih lambat efek daripada hormon ya. Ya, ini tadi steroid, ini peptide. Peptide hormones do not enter the cell directly. These hormones bind to receptor proteins in the cell membrane. When the hormone binds with the receptor, a secondary messenger molecule initiates the cell response. Kalau ini mau menjelaskan bahwa ada beberapa hormon yang efeknya sinergis dan ada juga yang efeknya antagonis. Yang sinergis Anda perhatikan, makin cepat terjadi peningkatan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Jadi ada 3 hormon ini saling sinergis glukagon, epinefrin, kortisol, ini hormon yang akan sinergis sehingga makin cepat saling mendukung support sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah yang meningkat, glukagon, epinefrin dan kortisol. Ya, kalau hormon yang bekerja cuma 2, ya peningkatannya tentu lebih lambat. Kemudian kalau Anda perhatikan yang ada warna merah, glukagon itu nanti dengan hormon yang lain, dengan insulin mestinya. Jadi pengaruhnya itu antagonis antagonis antara glukagon dengan insulin. Kemudian kita lihat beberapa contoh aja. Semestinya ini termasuk kuliah sudah ke fisiologi ilmu faal, tapi kita lihat beberapa contoh aja. Hipofise anterior. Nah, jadi kembali kadang istilah bahasa Inggris kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak bisa langsung mengambil pituitary anterior, tidak bisa. Lebih baik Anda terjemahkan dengan hipofise anterior, istilah yang lebih betul hipofise anterior, tapi bahasa Inggrisnya memang anterior pituitary. Ya, ini hormonnya. Saya tidak perlu menjelaskan karena itu semua adalah hafalan-hafalan aja Nah, ini negatif feedback juga. Ini nanti bagian fisiologi aja yang menjelaskan. Dari biokimia kami tidak akan menjelaskan, tapi dari bagian fisiologi ada penjelasan. Ketika dibutuhkan, nanti ada peningkatan hormon. Nah, suatu saat yang terjadi adalah penghambatan. Jadi kalau yang warna merah ini terjadi, kalau kortisolnya sudah meningkat, terjadi penghambatan. Tapi kalau ketika dibutuhkan, ini akan mengakibatkan peningkatan hormon kortisol. Yang berperan tentu berbagai hormon di sini, ada dari hipotalamus terbentuk ini CRH corticotropin releasing hormone. Kan ini pengaruhnya ini sampai ke hipofise anterior. Terbentuk ACTH. Dari sini nanti terbentuk pengaruhnya adalah ke adrenal, korteks adrenal Nah, kemudian terjadi feedback Jadi ada negatif feedback. Memang ini yang kita sebut istilahnya homeostasis. Ketika sesuatu sudah meningkat, ada lagi yang menghambat sehingga feedback itu terjadi pengaturan. Supaya
bisa normal. Nah, kita lihat di sini ada ketika glukosa ya. Glukosanya rendah ya. Jadi low glukosa itu akan memicu terbentuknya glukagon. Jadi kadar glukosa dalam darah kalau sedang turun akan memicu terbentuknya glukagon. Ya. Setelah glukagon terbentuk nanti akan menginduksi peningkatan glukosa dalam darah. Ya. Nah, ketika peningkatan kadar glukosa dalam darah itu sudah meningkat, sekarang yang dipicu adalah insulin. Nah, jadi antara nomor 1 dengan yang di sini, nomor 5 ini ya, perbedaannya adalah di sini penurunan kadar glukosa darah, maka yang dipicu glukagon. Kalau yang di sini berbeda, terjadi peningkatan glukosa darah, high blood glucose, maka yang dipicu, yang terinduksi adalah terbentuknya insulin. Nah, jadi ini juga homeostasis. Nah, sekarang ada yang kita kenal namanya growth factor. Jadi berbagai macam senyawa-senyawa kimia dalam tubuh kita yang perannya adalah growth factors. Growth factors are released into the vascular, release into vascular, interact with, and bind to specific receptors. Ya, tadi sudah saya jelaskan definisi dari spesifik ya. Jadi kalau reseptor yang beda, mereka tidak akan berikatan, tapi hanya reseptor yang tertentu saja. Jadi reseptor yang tertentu saja. Dan tentu saja reseptor itu juga lokasinya adalah cell surface, ya, plasma membran ya. Eliciting responses within the target tissue in different cell types, while others are specific to a particular cell type. Primary result, cellular proliferation or cellular differentiation. Ya, histologi nanti akan menjelaskan apa definisi proliferasi dan apalagi definisi diferensiasi. Ini pengertian yang beda ya. Jadi hasil utama daripada growth factor ini adalah cellular proliferation or differentiation or both ya. Bisa kedua-duanya. Contoh yang pertama epidermal growth factor. Epidermal growth factor ya proliferative effects on keratinocytes, fibroblasts. Tapi efeknya yang lain juga ada. Dia bisa sampai decreasing gastric acid secretion, increasing the rate of glycolysis. Tentu saja ini dengan cara tadi terbentuknya enzim-enzim untuk glikolisis. Kemudian ada senyawa lain yang kerjanya mirip sekali dengan EGF. Maka kalimatnya kalau Anda baca seperti ini ya. TGF alpha and EGF are almost indistinguishable, hampir tidak bisa dibedakan. Their ability to bind and modulate EGF receptor in mammalian cells. Nah, sekarang ada TGF beta, transforming growth factors beta. Cara kerjanya ya ini terbentuknya second messengers yang dikenal dengan serine threonine kinase activity. Jadi second messenger terbentuk, kemudian terjadi proliferasi ya. Proliferative effects on mesenchymal epithelial cell. Ya, apa itu sel mesenchym, apa itu sel epithelial, itu di histologi akan dijelaskan ya. Tapi ini proliferasinya itu akan meningkat kalau ada hormon ini. Kemudian pada sel yang berbeda, ya, macrophage, limfosit T, limfosit B, efeknya adalah antiproliferasi. Ya, otomatis decreasing
the secretion of immunoglobulin, suppressing hematopoiesis, myogenesis, adipogenesis, adrenal steroidogenesis. Ya, jadi efeknya di sini bisa proliferatif, tapi terhadap sel yang berbeda, efeknya adalah anti-proliferatif. Kemudian ada hormon, ini di dalam ginjal ya, pada anak-anak, ya pada orang dewasa itu adalah pada ginjal. Ini akan berbeda kalau dalam fetus. Kalau masih dalam kandungan, hormon ini diproduksi oleh liver. Ya, hormon ini akan meningkat pada keadaan-keadaan yang kita sebut dengan hipoksia. Ya, jadi bagi mereka yang di dataran tinggi, kita tahu atmosfernya kurang oksigen, keadaan-keadaan yang bisa mengakibatkan hipoksia. Nah, ini mengakibatkan peningkatan hormon ini, eritropoietin, yang disingkat dengan EPO, ini hormon eritropoietin ya. Ya, kalau ini sudah meningkat, maka terjadi polisitemia, increase in hemoglobin, increase hematocrit, ya, increase number of circulating red blood cells. Semestinya ini nggak usah diulang, otomatis itu. Yang namanya polisitemia berarti ya peningkatan hemoglobin. Hemoglobin kalau diukur meningkat, itu pasti biasanya jumlah eritrositnya memang meningkat. Kalau anemia, pasti hemoglobinnya kurang. Demikian juga kalau ini polisitemia, otomatis hemoglobin meningkat, hematokrit meningkat, otomatis jumlah eritrositnya meningkat. Ya. Kemudian kalau Anda sudah mempelajari nanti di semester yang akan datang, eritrosit itu ada sel muda, ada sel yang sudah menjadi eritrosit yang siap untuk bekerja membawa oksigen. Nah, hormon ini memicu stimulasi, stimulates proliferation and differentiation of immature erythrocyte. Ya, jadi sedikit istilah diferensiasi dijelaskan di sini. Jadi kalau erythroblast, eritrosit yang belum siap untuk dipakai, namanya erythroblast, dia akan berdiferensiasi menjadi eritrosit yang siap untuk membawa oksigen. Nah, itu perubahan sel itu, sel muda menjadi sel yang siap untuk dipakai, itu namanya berdiferensiasi. Nah, kalau di sini ginjalnya rusak, ya, kegagalan ginjal, ginjalnya rusak, maka hormonnya kurang. Kalau hormonnya kurang, maka yang terjadi adalah anemia. Sedikit kebiasaan penterjemahan ya. Kalau kita menggunakan istilah failure, kegagalan, ya, kidney failure, itu Anda nggak usah pakai terjemahannya kegagalan ginjal, nggak usah. Itu memang ginjalnya rusak, ya. Terjadi kerusakan ginjal, kidney failure itu artinya terjadi kerusakan ginjal. Cuman memang ya fungsinya menjadi berkurang, kemampuan ginjal untuk aktivitasnya berkurang, maka istilahnya ginjalnya gagal. Maka istilahnya kidney failure ya. Kemudian ini semestinya di imunologi sudah banyak dibahas. Ada sitokin-sitokin yang kita sebut interleukin 1, interleukin 2, interleukin 3, dan seterusnya. Itu interleukin-interleukin itu bisa dimasukkan, dikelompokkan sebagai growth factors. Ya, kenapa? Karena dia mengakibatkan stimulasi. Ya, molekul-molekul yang mengakibatkan stimulasi ya bisa masuk dalam growth factors. Ya, kalau Anda sudah ingat stimulasi dari antigen presenting cell ya, nggak tahu Anda masih ingat nggak? Semoga masih ingat. Ada antigen presenting cells, ada limfosit T ya. Nah ini stimulasi-stimulasi yang demikian, maka senyawa ini kita sebut growth factors ya. Kemudian kalau yang distimulasi adalah limfosit
T sel NK itu interleukin 2 terbentuk proliferasi ya. Jadi karena memicu proliferasi maka ini termasuk growth factor ya. Ya, jadi yang tadi ini semua interleukin termasuk interleukin 6. Anda lihat ini ada B cell proliferation, ada mast cell growth, eosinophil growth, ada lagi B cell proliferation ya. Jadi ini termasuk molekul-molekul yang kita sebut growth factors. Demikian juga CRP ya. Ini termasuk dalam growth factors. Ya, jadi saya tidak membuka kesempatan tanya jawab, tetapi lebih baik Anda baca saja apa yang bisa Anda perhatikan. Ya, jadi nggak perlu saya buka tanya jawab, tapi Anda baca dulu. Kalau masih mau tanya jawab, bisa saja istilahnya nanti bisa lewat WA, bisa lewat email, ya. Jadi nggak perlu untuk saya lanjutkan dengan tanya jawab. Kuliah hari ini sudah selesai. Silakan istilahnya meninggalkan tempat, ya. Sudah silakan leave ya. Sudah boleh meninggalkan tempat. Kuliahnya sudah selesai. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terus Terima kasih dokter.